Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM 0511469002. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 administrasi server, yaitu untuk sebagai berikut. Pertama, menggunakan sistem operasi CentOS 7 yang telah diinstal pada VirtualBox. Di sini saya telah menginstal VirtualBox dan mengisinya dengan sistem operasi CentOS 7. Lalu saya melakukan cloning terhadap sistem operasi tersebut. Alasan kenapa harus di-cloning dan menggunakan dua buah sistem operasi CentOS 7 adalah untuk mensimulasikan arsitektur jaringan klien server yang sesungguhnya. Mesin pertama bertindak sebagai NFS server yang menyediakan ruang penyimpanan terpusat, dan mesin kedua sebagai klien yang mengakses data tersebut secara remote melalui protokol jaringan, sehingga tercipta efisiensi penyimpanan data antar perangkat. Berikutnya, sesuai instruksi umum nomor 2, yaitu memastikan konfigurasi jaringan VirtualBox menggunakan mode NAT atau Bridge Adapter agar CentOS server dan klien berada dalam satu segmen yang sama dan dapat saling berkomunikasi. Di sini saya memilih mode Bridge Adapter karena sebelumnya saya telah mencoba dan gagal di mode NAT. Kita akan langsung mengerjakan instruksi-instruksi prakteknya, lalu mendokumentasikannya ke dalam video. Langkah pertama, sesuai petunjuk modul pengerjaan, saya melakukan login sebagai root pada mesin CentOS 7 server. Akun administrator atau root ini wajib digunakan agar kita memiliki hak akses penuh untuk melakukan instalasi paket, mengubah konfigurasi sistem, dan mengatur hak direktori bersama nanti. Langkah berikutnya adalah melakukan update sistem pada CentOS server dengan mengetikkan perintah sudo yum update min-y. Setelah sistem berhasil diupdate, sekarang saya akan menginstal paket NFS server dengan perintah sudo yum install NFS utils min-y. Paket NFS utils ini penting dipasang agar CentOS server kita bisa membagikan foldernya ke komputer klien lewat jaringan. Karena di layar muncul keterangan already installed, berarti paket sudah aman terpasang sebelumnya dan kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat folder bersama dengan perintah sudo mkdir strip data. Karena sebelumnya direktori ini sudah pernah dibuat, maka di sini dilakukan penghapusan terlebih dahulu agar proses konfigurasi dapat diulang bersih dari awal. Setelah folder terbuat, dilakukan pengubahan kepemilikan direktori tersebut menjadi milik user khusus sistem NFS, yaitu dengan perintah sudo chown nfs nobody dan seterusnya. Langkah ini penting agar layanan NFS mengenali pengelola utama folder bersama ini secara aman. Kemudian dilakukan pengaturan hak akses menggunakan perintah sudo chmod 755-data. Angka 755 ini artinya pemilik folder memiliki hak penuh untuk membaca dan menulis data, sedangkan komputer klien diberikan hak akses resmi untuk membaca dan mengambil file dari folder ini. Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi pada NFS server dengan mengedit file export. Berikut adalah cara untuk mengedit file tersebut. Setelah melakukan konfigurasi, selanjutnya file konfigurasi ini disimpan dan keluar kembali ke menu utama terminal. Langkah selanjutnya adalah menerapkan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, layanan NFS server dijalankan agar sistem mulai berfungsi. Berikutnya, dilakukan aktivasi layanan agar otomatis berjalan setiap kali sistem CentOS dinyalakan. Terakhir, dilakukan pengecekan status untuk memastikan layanan telah berjalan dengan normal. Dapat dilihat di layar, status sistem sudah aktif dan siap digunakan. Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi pada sisi CentOS client agar dapat terhubung dan mengakses direktori bersama dari server.
Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan paket NFS Utils sudah terpasang di mesin klien. Pengecekan atau instalasi paket ini penting agar sistem klien memiliki komponen client set yang dibutuhkan untuk mengenali protokol jaringan NFS. Setelah paket dipastikan aman, dilakukan pembuatan direktori baru, misalnya folder NFS di dalam direktori MNT. Folder ini nantinya akan berfungsi sebagai mount point atau gerbang lokal untuk menampilkan isi data dari server. Langkah terakhir adalah mengeksekusi perintah mounting dengan mengaitkan alamat IP server beserta direktori asal folder data ke folder tujuan yang baru saja dibuat di klien. Setelah proses pemetaan jaringan ini berhasil, seluruh hak akses membaca dan mengambil file dari server sudah tersinkronisasi secara penuh di sisi klien. Masuk ke tahap pengujian. Pertama, dilakukan pembuatan file baru menggunakan perintah touch di dalam direktori bersama. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa NFS server dapat membuat dan menyimpan file dengan normal. Selanjutnya, dibuat beberapa file tambahan untuk menguji sinkronisasi data pada direktori NFS. Setelah itu, dilakukan simulasi pengunduhan file gambar dari internet di sisi server, kemudian file gambar tersebut dipindahkan ke direktori utama NFS server. Tahap berikutnya adalah berpindah ke komputer klien untuk memeriksa hasil sinkronisasi. Melalui file manager pada folder hasil mounting, seluruh file yang sebelumnya dibuat di server langsung terlihat secara otomatis. Terlihat bahwa file-file kosong hasil perintah touch maupun file gambar yang telah diunduh berhasil muncul dan dapat dibuka dengan baik di sisi klien. Hasil ini membuktikan bahwa sistem NFS server telah berhasil berjalan dengan baik dan mampu melakukan sinkronisasi data secara real-time antara server dan klien. Demikian video praktek tugas 2 administrasi server saya. Di dalam praktek tugas 2 ini, saya belajar banyak tentang konfigurasi dan pengujian NFS server. Mohon maaf jika masih kurang dalam hal pengerjaan maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.